Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Giovanni Alisa. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kelanjutan Microsoft Word, yaitu salah satu aplikasi pengolah kata. Hari ini yang akan saya praktikkan di Word adalah bagaimana cara kita untuk menginput beberapa data seperti menginput bentuk atau shapes, terus text box, word art, dan yang lainnya. Yang pertama saya akan mencoba mempraktikkan untuk menginput shapes. Yang pertama, kita langsung saja, membuka dokumen Words-nya, nanti akan tampil seperti yang ada di layar. Kemudian kita mengklik pada tab Insert, kemudian pada kolom Illustration, terus di sini ada tulisan Shapes, kita langsung saja mengkliknya. Kemudian di sini ada berbagai macam bentuk yang bisa kita input sesuai dengan yang kita butuhkan. Misalnya kita ingin menginput bentuk dokumen seperti ini. Setelah di-input, kita langsung saja menggambarnya. Setelah langsung menggambarnya, akan muncul tab baru yaitu adalah tab format. Kemudian kita bisa mengeditnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mengganti warnanya, kita langsung saja mengklik apa yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Nah, dia akan otomatis terubah. Kita juga bisa mengedit shape fill-nya, shape outline-nya, dan shape effects-nya. Kemudian, apabila ingin menghapusnya, langsung saja menekan backspace. Seperti itu. Kemudian, apabila kita ingin menginput text boxes, kita klik lagi tab Insert. Kemudian di sini akan tampil seperti ini. Kemudian pada kolom teks, kita tinggal langsung aja mengklik text box. Kemudian di sini ada berbagai macamnya. Misalnya kita mengikuti template, yaitu simple text box. Nah, kita langsung saja mengkliknya, akan tampil seperti ini. Kemudian ini kan ada tulisannya, kita bisa edit juga. Nanti langsung aja kita ini kan sudah di packet gitu ya. Nanti langsung saja bisa di backspace. Kemudian kita mengetikkan kalimat yang mau kita ketik. Seperti itu. Kemudian untuk menghapusnya, kita bisa klik sesuai di sini, kemudian menekan backspace. Seperti itu. Kemudian apabila kita ingin menginput word art, kita langsung saja ke tab Insert dan langsung pada ribbon text. Di sini ada A kecil ini, nanti ada tulisannya Insert Word Art, dan kita langsung saja menginput Insert Word Art. Nah, di sini ada berbagai macam jenis word art-nya. Misalnya saya mau memilih yang ada berbayangnya seperti ini. Oke, ini akan langsung muncul seperti ini. Misalnya saya langsung mengetiknya sesuai dengan yang saya inginkan. Ya, seperti itu. Kemudian untuk menghapusnya ini tinggal dihapus lagi aja. Terus diklik yang ini, kemudian jangan lupa di backspace untuk menghapusnya. Kemudian apabila ingin menginput picture and clip art, di sini pada tab insert kita klik pictures, kemudian bisa menginput this device, kemudian mencari pada file yang mau kita cantumkan. Misalnya di sini saya klik pictures, kemudian di sini saya mengklik ini gambarnya. Nah, seperti ini. Akan langsung terinput seperti ini. Nanti kita bisa mengaturnya lagi sesuai dengan keinginan kita. Kemudian apabila ingin menghapusnya, kita klik ini, kemudian di backspace.
Kemudian apabila ingin menginput smart art, kita bisa langsung aja mengklik smart art-nya, ditunggu sebentar, ya. Nah, nanti akan langsung muncul seperti ini. Kita bisa mencarinya sesuai dengan yang kita inginkan. Ada proses, ada cycle, ada hierarchy, relationship, matrix, pyramid, picture, novice.com. Kemudian misalnya ingin menginput cycle yang ini. Kemudian langsung aja menekan OK. Oke, nah kemudian ini kita langsung aja bisa mengeditnya. Tinggal diklik aja. Oke. Misalnya kita mengklik tulisan teksnya, kemudian nanti akan muncul di sebelah kirinya itu teks yang mau kita ganti. Misalnya di sini apa seperti itu. Misalnya di sini adalah proses 1. Nah, di sini akan langsung terganti menjadi 1. Gitu. Terus yang keduanya tinggal diklik lagi aja, misalnya 2. Kemudian seterusnya 3, 4, dan 5. Oke, sudah. Kemudian misalnya kita mau meng-close-nya, tinggal di-close aja. Kemudian apabila kita ingin menghapusnya, menghapus cycle-nya, diklik aja, kemudian di backspace. Akan langsung terhapus. Kemudian apabila kita ingin menginput kolom, kita mengkliknya pada tab layout, kemudian mengklik kolom. Di sini akan langsung bisa kita menggantinya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kolomnya mau 2, seperti ini. 2. Nanti begitu kita mengetik sampai bagian paling bawah misalnya sampai di sini, itu akan otomatis pindah langsung ke atas. Seperti itu. Nanti kalau misalnya mau diganti lagi, kita mengklik kolom lagi, kemudian mengkliknya sesuai dengan yang mau kita cantumkan. Kemudian apabila kita ingin menginput table, di insert, kemudian klik tabelnya, kemudian mengkliknya sesuai dengan jumlah yang mau kita buat tabelnya misalnya. Misalnya 4x5 table. Nah, apabila kita ingin menambahkan table lain, kita bisa mengkliknya di layout lagi. Kemudian di sini ada insert above, insert below, insert left, dan insert right. Seperti itu. Misalnya mau insert left, kita tinggal mengkliknya saja, nanti dia akan otomatis bertambah. Misalnya kita mengisi kolomnya dengan angka 1, 2, 3, seperti itu. Misalnya kita ingin menghapus tulisannya, karena ada yang salah. Kita mengkliknya seperti ini, kemudian mendragnya sampai nomor 3, kemudian langsung saja menekan backspace. Salah, maksudnya menekan delete. Seperti itu, nanti akan langsung terhapus. Nah, apabila kita ingin menghapus kolomnya, kita mengklik lagi yang ini. Ini kan akan mendrag semua tabelnya. Kemudian kita langsung menekan backspace dan dia akan otomatis terhapus tabelnya. Seperti itu. Nah, kemudian apabila kita mau mengganti style pada tulisan, misalnya ini kita klik langsung saja pada heading-nya untuk mengedit styles-nya. Kemudian klik kanan, nanti ada tulisan modify. Nah, ini kita tinggal menggantinya. Misalnya heading 1 itu adalah mau diganti menjadi judul bab. Misalnya seperti itu. Misalnya menggantinya sudah betul, misalnya mengganti menjadi Times New Roman, kemudian misalnya ukurannya menjadi ukuran 16, kemudian sudah benar warnanya adalah hitam. Itu langsung saja mengklik OK. Nah, misalnya di sini saya mau memberi judul misalnya bab 1. Seperti itu. Nah, untuk mengganti rata kanan kirinya sama seperti tadi, klik kanan lagi, terus di sini ada modify,
di sini diubahnya. Nah, seperti ini, bab 1. Dan oke, dia akan otomatis terganti. Nah, kemudian apabila ingin mengedit lagi yang lain, di sini ada heading 2, kita tab baru lagi misalnya seperti ini, kemudian mengklik di heading 2 di modify. Nah, di sini misalnya kita bisa menuliskan subbab. Kemudian mengganti lagi tulisannya menjadi Times New Roman, kemudian ukurannya menjadi 14, kemudian warnanya menjadi warna hitam. Kemudian di tengah seperti ini, kemudian oke. Misalnya bab 1, misalnya kemudian seperti ini. Nah, ini akan langsung otomatis terubah apabila kita langsung mengklik pada style yang tadi sudah kita modifikasi. Seperti itu. Nah, kemudian apabila kita ingin mail merge misalnya. Mail merge itu kita tinggal klik pada tab mailings, kemudian start mail merge, kemudian step by step mail merge wizard. Kemudian di sini ya, kemudian nanti di mail merge-nya itu akan langsung muncul tulisan seperti ini. Nah, di select document type, ini kita sudah betul di letters, kemudian next starting document, kemudian use the current document. Nah, kemudian next lagi, next to write your letter. Kemudian di sini ada more items, kita klik. Kemudian di type a new list, kemudian create. Nah, di sini kan ada apa namanya, title, first name, last name, seperti itu. Itu bisa kita ubah dengan cara customize columns. Kemudian di sini kita tinggal mengkliknya aja mana file names yang mau kita ubah, terus di rename. Misalnya title itu adalah nama. Misalnya mengubahnya menjadi nama. Kemudian tekan OK. Nah, apabila mau menghapus field names yang tidak digunakan, itu bisa mengklik yang misalnya address line, kemudian delete, kemudian yes, kemudian misalnya zip code-nya juga di delete, klik yes lagi, kemudian home phone-nya misalnya di delete lagi, kemudian klik yes. Seperti itu sampai data yang kita inginkan, field names data yang kita inginkan itu sesuai. Kemudian kalau sudah, langsung saja menekan OK. Nah, misalnya namanya di sini adalah kemudian mengeditnya. Kemudian kita klik OK setelah kita mengisi semua address list-nya, kita klik OK. Nah, ini kan langsung muncul save address list. Nah, kita langsung saja memberi file name-nya misalnya 1, 2, 3. Kemudian di save. Nah, kan sudah nih seperti ini. Kita klik OK saja.
Oke, kemudian next write your letter. Kemudian misalnya di sini formulir contohnya ya. Ini misalnya mengetiknya nama, kemudian first name, misalnya sama formatnya seperti yang tadi. Sebentar ya, oke. Kemudian next preview your letter. Kemudian kemudian pada step keempat, ini kan di next-nya terus kita klik more items. Nah, di namanya ini kita insert misalnya sini. Bentar ya. Nah, misalnya di sini. Sini more items, kemudian name, kemudian di insert. Misalnya close, terus misalnya di sini more item lagi. Misalnya di first name, terus kemudian insert, kemudian di close, more items lagi. Misalnya di sini last name, insert lagi. Sebentar ya. Misalnya di sini, di last name-nya, more items, last name lagi, kemudian insert, kemudian di close, kemudian di next, preview your letters. Nah, dia nanti akan langsung otomatis terisi seperti ini. Kemudian setelah itu next, complete the merge. Nanti pilihan akhirnya bisa kita print hasil datanya, seperti itu. Jadi dia akan langsung tersambung ke printer. Nah, misalnya setelah sudah mengerjakan ini semua di Word-nya, saat kita ingin menyimpan dokumennya, kita langsung saja mengklik tab File, kemudian mengklik di sini Save. Misalnya pilih dokumen di mana yang ingin kita simpan. Misalnya di sini, di college. Ditunggu sebentar. Nah, dia kan nanti akan langsung muncul seperti ini. Nanti kita tinggal mengklik aja file name-nya. Misalnya seperti ini. Nah, misalnya juga kita ingin mengganti format dokumennya. Tuh, langsung aja kita klik Save as Type-nya seperti apa. Misalnya apakah PDF, apakah Word 97 sampai 2003 dokumen, dan langsung nanti di-save. Nah, seperti ini biasanya dia akan langsung memprosesnya. Ditunggu aja. Nanti kalau misalnya sudah, dia akan balik lagi ke halaman yang tadi. Halaman yang tadi terakhir kita kerjakan. Nah, nanti di atasnya itu langsung ada nama dokumen yang kita save, seperti itu. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video saya.